Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agni Tirta. Saya pembuat film, sutradara. Saya juga di Paguyuban Filmmaker Jogja. Nah, hari ini saya diminta untuk menemani bincang-bincang bersama Mas Budi Arifianto. Siapa dia? Mungkin ada yang kenal, mungkin yang belum. Buat yang belum, Mas Budi Arifianto ini adalah seorang pengajar, akademisi, dan juga seorang filmmaker, sinematografer atau DOP. Nah, di bincang-bincang Visible Update hari ini kita akan membahas apa yang sedang dikerjakan dan apa yang pernah dikerjakan. Oke, kita sapa beliau. Selamat pagi Mas Budi Arifianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Budi Arifianto nih namanya kalau di kampus. Nama panggung. Nama panggungnya itu. Gimana Mas kabarnya? Baik, Sehat. Mas. Kemarin apa? kayaknya lagi sibuk ngerjain apa gitu. Kemarin? Iya. Enggak lah ya, biasa. Kirain sakit. Enggak. Iya. Ya ngajar, ya bimbing praktikum gitulah. Mas, jaga kesehatan loh Mas. Hujan-hujan gini ya. Jangan lupa nonton film. Oh iya, penting itu. Sampai nggak sempet kadang. Nah, udah nonton film itu belum yang lagi rame? Avatar 2 itu. Mana aku nonton. Avatar 2. Isunya udah denger dari anak saya dan udah ngerengek-ngerengek pengen nonton, tapi dari sekarang masih belum sempet. Oh, itu cocok kalau ditonton sama keluarga, apalagi sama anak-anak. Cocoknya gimana? Ya selain kalau Avatar ya sudah tahu ya gambarnya pasti vitamin A, sangat menyehatkan mata gitu. Tapi seru sih pengalamannya karena kalau dulu kan banyak adegan-adegan di udara, sekarang di air, gitu? Dalam air. Itu seru. Luar Jadi biasa. ya kan kita sebagai pembuat jadi bayangin cara bikinnya bagaimana ya bisa sedetail ini, sekeren ini. Filmnya panjang lagi 3 jam tapi nggak ngerasa kepanjangan. Pakai break nggak itu? Enggak. Tapi nggak kerasa panjang. Nggak ngerasa kepanjangan, nggak ada yang biasa. Membosankan. Jadi semakin kepo ini. Coba nanti nonton. Apalagi kalau ditonton pakai yang 3D itu kayaknya lebih cocok. Oke. Karena filmnya memang didesain buat konsumsi 3D, banyak pop up gitu. Oke. Adegan-adegannya yang memang menjorok ke penonton gitu. Tapi yang sekarang lagi ada di bioskop Jogja gitu biasa atau kebanyakan reguler. Beberapa yang menyediakan 4DX atau 3D. Beberapa ya, yang di daerah utara, bioskop di utara gitu ada. Oke. Menarik. Nah, itu kapan ya Indonesia kita bisa bikin film ya nggak se fantastis itu, tapi arahnya ke situ, kayak tema-tema genre science fiction gitu masih sedikit ya. Sri Asih mungkin sekarang ini lagi. Iya sih. Diputer. Memang mungkin beda kali ya culture-nya ya. Cuman menurut saya sih ini cuma masalah kurang eksplorasi aja sih. Bisa sih, saya yakin banyak konten-konten yang bisa diangkat menjadi semacam avatar ya, nggak harus superhero ya. Ya. Harus superhero. Ya. Apalagi ya kemarin sudah dapat informasi juga di YouTube bahwa salah satu setting avatar itu malah katanya risetnya dari itu di Indonesia, kepulauan di Indonesia. Masyarakat di Labuan Bajo apa ya, yang mereka hidup di atas air itu, kampung-kampung di atas air. Oh iya. Seperti film-filmnya Mbak Dini kali ya, ada yang dia bikin film di Labuan Bajo. Kebayang juga tuh. Itu memang menurut pembuatnya risetnya dari situ. Oke. Berarti bukan tidak mungkin potensi yang ada di sini bisa diangkat. Bisa dikembangkan. Sepakat. Visualnya dibikin lain. Iya. Nah, apa ya? Kalau film-film kayak yang Avatar gitu kan karena worldwide ya pemasarannya Mas. Jadi kalau anggarannya dibikin besar banget, itu anggarannya 250 juta US dollar. Gitu. Tapi kan menjualnya enak karena ditontonkan untuk publik dunia. Sedangkan film Indonesia dulu itu kan masih skopnya masih tingkat bioskop atau televisi di nasional. Nah, yang menarik sekarang justru
setelah era digital itu ada OTT segala macam, ya. Netflix dan lain-lain dan kawan-kawan itu pasarnya justru malah meluas. Berarti kalau bikin film dengan budget yang lebih tinggi, berarti harusnya bisa balik modal dan keuntungannya bisa lebih terukur. Iya, iya. Saya kira ya mungkin ada pasti beda ya Mas untuk masalah distribusi era apa namanya, era katakanlah ya era film-film Sebelum digital gitu dengan sekarang ya. Apalagi selepas pandemi ini menurut saya dengan adanya OTT itu kan semuanya terbuka. Ya. Terbuka ya, dari sisi distribusinya itu bisa terbuka. Jadi bisa ketonton oleh mata dunia gitu ya. Saya kira itu bisa konten-konten lokal ini menjadi ya mungkin dicari ya. Saya melihat beberapa melihat film-film di apa ya, film-film di Netflix itu ya tentang apa namanya, tentang justru tentang kita bisa melihat film apa ya, film saya bisa melihat film karakter negara di Rusia itu seperti apa. Dan itu sangat justru apa ya, yang selama ini kita bioskop minded, Hollywood minded itu jadi lumayan kebuka nih sekarang. Ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih untuk masalah distribusinya. Nah, tinggal ini ngomongin kesempatan bagaimana lokal bisa mengglobal ini. Ya. Nah, ini kan saya juga sebenarnya banyak apa ya, banyak sedikit pertanyaan juga gitu loh dari yang Indonesia sangat kaya, Indonesia sangat kaya dengan cerita gitu ya. Dulu waktu pernah juga dapat curhatan dari ya salah satu filmmaker Rumania gitu ya. Pernah dulu ketemu di salah satu festival gitu. Dia itu bicara cukup dengan 2 tahun kamu sudah bisa mengetahui apa yang ada di negara itu tersebut. Dan dia merasa kehabisan ide gitu. Orang Rumania membaca tempat tinggalnya. Tapi dia juga sebenarnya mempelajari juga tentang Asia gitu. Nah, dia melihat bahwa begitu tahu kita dari Indonesia gitu, ya dia bisa membayangkan gitu dengan pulau, dengan berbagai macam pulau, dengan budaya dan mitos-mitosnya mungkin ya nggak habis-habis. Itu kayak nggak habis-habis gitu. Dikupas. Nah itu dia. Nah ini yang saya juga kaget juga ketika Avatar ada hubungannya dengan Labuan Bajo apa. Ini kan kok kayaknya membenarkan statement tadi. Iya, begitulah. Mereka sampai mencari ide atau ya gagasan itu sampai ya ke sini akhirnya. Ya. Nah, yang menarik ya sekarang kalau di Netflix itu trending nomor 1 atau 2 di dunia itu justru malah film lokal Mas, film Indonesia. Aku tahu. Apa? The Big Four. Nah, iya kan? Nah kan. Iya. Itu fenomena yang cukup menarik loh itu. Iya. Ternyata ketika kelokalan tema-tema lokal, terus film-film dengan karakter lokal gitu dibuat dengan rasa Hollywood kali ya. Bisa dikatakan gitu kali ya. Karena bahasanya yang sudah banyak dimengerti kan bahasa film mainstream Hollywood. Iya, sinematografinya, actionnya. Tapi isi-isiannya tetap bisa menawarkan lokalitas. Yes, itulah. Ya. Kayak bisa jadi itu ya formula untuk beberapa teman-teman filmmaker yang pengen ke arah situ itu bisa diramu seperti itu ya Mas. Ya dari lokal terus ya tentu saja ya kalau kita bicara industri, bicara pasar itu kan sepertinya sudah kayak ada formulanya gitu ya. Ketika formula bisa bertemu dengan mengangkat tema lokal dengan baik dan bisa mempertemukan dengan dielaborasi dengan formula cerita yang baik, saya kira bisa ya terbukti dengan The Big Four itu ya. Itu. Bukan cuma trending di sini tapi juga sampai sana. Ya. Cuman sutradaranya aja Timo waktu itu nge-tweet dikabari orang Meksiko kalau trending nomor 2 di negaraku gitu. Ya cukup membanggakan lah. Iya.
Semoga membuka peluang untuk orang-orang di penonton di luar sana menonton atau mencari konten-konten kita. Iya, setelah itu pasti Ya, ditunggu lah ya. habis itu berbanding lurus dengan produksinya kemudian menjadi lebih banyak, anggarannya lebih besar, jadi bisa bikin film-film yang fantastis lah. Ya, dan berkualitas. Berkualitas. Nah, karena walaupun di sisi lain juga ada film-film yang berajang juga di kompetisi di festival. Ya. Itu kan juga buat banyak orang mungkin nggak banyak yang tahu kalau film Indonesia juga di Rotterdam aja tahun depan kemarin habis diumumkan ada banyak film Indonesia yang masuk. Ada filmnya Mas Garin yang puisi yang membunuhmu. Puisi yang membunuh itu. Kemudian ada film Si Asih masuk juga di Rotterdam. Oke. Terus ada film dokumenternya dari Forland itu yang orang-orang menantang yang tentang film, agak lupa judulnya. Filmnya Yuki itu. Terus ada 4 atau 5 kalau nggak salah. Iya ya. Artinya tema-tema Asia itu ditunggu-tunggu kan. Maksudnya benar-benar dari tahun ke tahun tuh pasti ke highlight lah untuk festival-festival. Gitu. Ya, dan itu semua kan pasti beda ya. Yang satu itu berbasis audien. Ya. Nah, yang ini mungkin ya secara audien ya memang beda ya. Tapi dia lebih tersegmen ya. Tersegmen dan ada kekuatan konten yang bisa terbaca oleh festival-festival itu. Artinya film tidak hanya sebagai sebuah produk hiburan, tapi juga ya bisa didiskusikan lebih jauh. Produk pengetahuan, produk budaya. Ya. Nah, kebetulan kan kita tinggal di Jogja ini, Mas. Betul. Kalau bicara tentang film, ini Timo sendiri kemarin berstatement, saya lihat di Instagram itu dia baru pertama kali di JAV setelah 17 tahun diadakan JAV. Kemudian statementnya dia katanya sangat kaget dan kagum melihat ekosistem perfilman di Jogja. Oh ya? Iya, ada JAV sebesar itu, dan antusias masyarakat anak mudanya terutama itu setiap hari rame terus. Dan diskusinya juga kritis, tajam dan luas gitu. Dan menurut dia tidak ditemukan di kota-kota lain. Padahal kita udah sehari-hari kayak gitu. Masa kita udah maksudnya dalam 17 tahun kan mengikuti itu kan dari dulu JAV yang seperti apa, awal, mulai ada perubahan, terus sekarang film-film film-film audiens sudah mulai masuk. Terus ya perubahan itu kan kita ngawal banget gitu. Itu baru tahu itu. Iya, baru tahu. Ya mungkin karena ya banyak mungkin dari entitas lain di film juga kan yang memang tidak bersinggungan atau beririsan langsung dengan JAV ketika tidak di filmnya tidak diputar di situ atau tidak diundang sebagai tamu atau juri. Ya wajar gitu. Mungkin karena kesibukan di industri juga bisa juga. Pasti. Oke. Tapi ya harapannya ya bagusnya Jogja jadi lengkap, punya secara ekosistem, punya festival, punya kantong budaya atau kantong budaya ya, sama itu keran sumber SDM di film juga banyak karena banyak sekolah film atau kampus-kampus yang non film tapi punya sumber daya di komunitas-komunitas UKM seperti itu. Nah, cuman kalau saya melihat karena saya juga di Paguyuban Filmmaker Jogja itu ada ketakutan gini, Mas. Teman-teman yang sedang kuliah dan mereka berprofesi juga sebagai filmmaker, entah itu kru atau di produser dan sutradara, karena demand-nya sudah tinggi, industri di Jogja kan hampir setiap hari itu di Jogja ada syuting, Mas. Dan bukan hanya syuting sing ecek-ecek kecil-kecilan, enggak, itu syuting film panjang untuk OTT, bioskop atau series gitu. Nah, sehingga permintaan untuk mensuplai kru itu tinggi. Jadinya
sepengetahuanku teman-teman yang mahasiswa ini yang belum lulus itu sudah kerja dan jadwalnya rapat. Nah, ini Mas Budi Arifianto atau Mas Tobon ini satu filmmaker sebagai seorang sinematografer, di sisi yang lain juga sebagai seorang pengajar. Nah, melihat fenomena seperti ini menurut jenengan gimana? Ya sebenarnya itu sudah terjadi sejak saya mahasiswa juga ya, kayak gitu itu. Artinya mahasiswa di semester katakanlah semester 5, semester 7 itu kan Jogja sebagai, kalau dulu sih masih Jogja sebagai kota yang kayak komunitas ya. Itu mereka sibuk di komunitasnya masing-masing ya untuk berkarya, festival gitu ya. Yeah. Nah itu yang terjadi gitu. Dan juga kalau yang magang terus nggak balik itu juga dari apa ya, sejak saya kuliah itu sudah ada, cuman tidak semasif sekarang Mas. Karena apa ya, karena saya kira ini workflow ya, dimulai dari dulu cuman berkomunitas. Jogja itu kota kecil yang ini sepengetahuan saya nih ya, kalau sebenarnya kita nggak punya senior. Saya merasa nggak punya senior sih, karena pada saat itu workflow-nya belum jalan. Film kan tidak sekedar bisa bikin film ya, produksi secara teknis, tapi ekosistem itu yang sebenarnya akhirnya saling membangun gitu lah. Sampai akhirnya disebut sebagai, tidak sebagai apa ya, orang sing runtang-runtung gawe film ra jelas enggak Pak, tapi sudah mulai yang namanya SDM. Ya karena jelas ada industrinya jalan di situ. Nah, kebetulan di Jogja ini banyak sekolahan, orang kesini itu niatnya sekolah, belajar gitu kan. Di tengah-tengah badai apa namanya industri ini, ya banyak mereka itu di semester 7 itu sudah jadi Astrada, Asken. Itu untuk di luar kota atau di Jogja juga? Di Jogja kebanyakan produksi yang ditarik di Jogja. Tapi ada juga yang akhirnya kan terbawa ya kayak gitu. Ya sudah, mereka jadi apa ya, dengan kampus itu jadi agak apa ya, kalau nggak pinter-pinter bagi waktu itu memang tantangannya di situ. Jadi lulusan tidak tepat waktu. Terus ya ada yang kebablasan juga gitu. Tapi saya salut ya, ini generasi yang cerdas sekarang ini. Informasi sangat cepat. Belajar itu juga tidak cuman hanya di kampus, ketambahan lagi juga dunia apa informasi ataupun pembelajaran melalui dunia maya ini juga sangat lebih terbuka. Jadi benteng-benteng apa namanya pengetahuan itu kan sebenarnya udah bisa didapatkan di mana aja dan bisa secara cepat gitu. Nah, ini sementara mereka banyak beberapa SDM itu yang itu masih mahasiswa semester 7 atau mereka sedang menjalani tugas akhirnya itu ya, kalau nggak pintar-pintar bagi waktu ya banyak yang terbengkalai. Dan satu lagi Mas, ya ada beberapa sih dengan kesibukan mereka apa namanya diajak untuk proyek-proyek komersil itu ya. Ya mungkin ada beberapa apa ya, Jogja sebagai kota apa ya, dulu itu kan sering banyak diskusi, banyak acara-acara apa ya, apresiasi karya gitu. Itu jadi mungkin terlalu sibuk di situ kali ya. Ya. Lah ini kan padahal bisa dibikin, terus film-film bagus bisa dibikin itu karena dulu ada waktu slownya. Artinya maksudnya dalam 1 tahun gitu ya, ada bulan-bulan yang pas kita sibuk kerja, tapi ada bulan-bulan yang kering, nggak ada syuting. Nah itu biasanya malah kita meres kreatif untuk bikin apa ya. Nah kalau ini sekarang 1 tahun ini malah justru basah semua, hujan terus ini. Itu secara kreativitas. Iya sih, industri ya memang seperti itu ya. Artinya jadi ya udah beda aja eranya. Takutnya yuk nanti kabeh terus semua jadi apa goalnya melulu uang. Ya itu monetize ya. Karena syuting kudu dibayar, karena kemarin aku syuting ini udah dibayar sekian ya. Sekarang berarti kalau kamu ngajak syuting ya jangan jauh dari situ gitu. Nah ini yang mungkin ya
saya agak keputus-putus untuk dunia apa ya, untuk dunia lapangan ini kan agak keputus-putus ya karena terbagi waktu dengan akademis itu apa. Nah sama jadi kepo nih. Ada nggak sih kejadian-kejadian kayak gitu berkarya itu sudah nggak bisa, iya nggak sih atau gimana? Ada gejala di era ini apalagi jenengan kan di paguyuban nih. Dari yang muda sampai yang tua kan kumpul di sana semua. Kebetulan juga aku lagi nemenin itu Mas, teman-teman filmmaker yang muda dan mereka sedang ya tak kipasin untuk biar baranya ada terus bikin sesuatu di generasi mereka secara kolektif. Jadi biar bisa menandai ini loh Jogja generasi sekian punya karya ini gitu. Nah, karena kebiasaan dari pola sekarang sumber pendanaan banyak, misal dari lokal maupun nasional gitu. Ada pitching, ada hibah dan lain-lain. Terus industri tadi yang membuat kru menjadi dibayar profesionalitasnya dengan cukup. Nah, cuman takutnya kalau ada teman-teman filmmaker yang pengen membuat film, idenya bagus, menarik secara pengetahuan itu bagus, tapi mungkin tidak match, tidak cocok dengan pola-pola pendanaan yang sudah ada. Gitu kan ada. Misal kayak Dana Is ya konteksnya harus Jogja. Padahal mungkin ada film yang tidak cocok dengan tema-tema yang ada disediakan oleh pihak pendanaan. Nah, itu harusnya kalau dulu kan kita support kemudian ya wes dibikin mandiri aja. Kita support, kita nyari alat, kru, ya cukup dapat transportasi sama konsumsi udah cukup deh, nggak apa-apa. Syutingnya cuma 1-2 hari kok, nggak lama-lama. Itu masih bisa. Nah, sekarang saya nggak tahu itu masih bisa dilakukan atau enggak. Oke. Iya ya. Ya ketakutannya itu tadi ya. Udah dapet apa ya? Ya sudah ini kan ya semuanya terbuka. Artinya jadi ini sih nggak bisa bedain mana ini pekerjaan untuk apa ya daya hidup kekaryaan atau kepentingan industri. Ya. Nah kalau pertama dari industri kan udah dapat duit dulu tuh. Udah jelas di awal. Itu kalau dulu itu gini ya, sempat ada kalau misalnya bikin karya itu yang penting justru kru intinya itu malah dia banyak urunan. Sutradara, DP, mungkin art director. Di pengalamannya Mas Budi gitu iya. dulu. Enggak ada duit gitu. Malah mengeluarkan uang ya krunya. Iya, tapi justru untuk bagian apa namanya? PU, pembantu umum, lighting itu ya gimana caranya dia pulang dapat uang bensin lah gitu. Karena bagaimanapun kan kita bisa ini mana pekerja seni, mana yang artisnya gitu. Oke. Nah sampai seperti itu gitu loh. Ya karena mereka ya separuh mereka juga mengeluarkan keringat, tenaga dan dalam karya itu. Betul. Tapi beberapa chief ya enggak. Artinya dalam satu produksi film di era itu banyak yang yang bisa memanfaatkan. Misal seorang calon DP jadi punya karya. Nah itu karena mencari value film, kan. Art director jadi punya karya film di departemennya, sutradara, produser dan lain-lain. Semua saling menyokong bareng-bareng untuk akhirnya punya soril yang bagus. Yang bukan pesanan. Gitu kan. Iya. Karena kalau awal siapa yang mau ngoling gitu kalau nggak teman sendiri. Dan sisi keadilannya adalah yang tidak begitu dimanfaatkan oleh produksi itu ya dibayar aja sesuai mereka kerja profesional. Dan dulu masih bisa terjadi itu. Ya karena industrinya nggak semasif ini gitu. Saya nggak tahu mungkin sudah mahal-mahal itu. PU aja mahal kali. Nah itu syuting tahun berapa Mas kayak gitu? Itu di era awal 2000-an. Tahun 2000. Nah, sekarang 2002 udah 20 tahun berarti ya. 2000 ya, sekitar 2000-an. Nah, sekarang kan kemarin Mas Budi Tobon kan habis syuting juga, apalagi film feature. Film panjang yang syutingnya nggak cuma 1, 2, 3 hari. Kalau 1, 2, 3 hari filmnya udah banyak lah, Mas Tobon. Tapi ini film panjang, day syutingnya juga panjang. Otomatis duitnya luwih oke.
anggarannya lebih besar. Nah, yang pengen saya tanyakan, perbedaan dari 20 tahun yang lalu belajar syuting kayak gitu, terus di sekarang secara pengalaman, experience, workflow dan lain-lain gimana, Mas? Oke. Kalau dari sisi saya ya pribadi, saya tuh nggak kemana-mana gitu ya. Maksudnya ya saya merasa bahwa ya saya masih seperti yang dulu gitu ya, dengan frame-frame saya yang dulu gitu. Iya, tapi menariknya adalah karena kemarin itu diajak sama alumni kita juga, Mas Ismail Basbet. Nah, apalagi Ya, terkenal dengan film-film apa alternatif, namanya? Alternatifnya tapi, dia. Dan ini tuh kan kayak apa ya, semacam apa ya, diajak reuni, ya bisa dikatakan begitu, diajak untuk diangkat lagi untuk bereksperimen, terus juga dengan alasan karena mungkin mata saya ini belum apa ya, ibaratnya itu belum banyak apa terjilat industri gitu ya. Mungkin dia bilangnya masih perawan gitu ya. Lah kalau saya tuh syuting itu untuk film, project film itu sebagai DP ya, itu bisa dihitung gitu setelah saya menjadi akademisi itu ya, karena waktu ya. Dikira-kira ya 6 tahun sekali gitu. Oh, kalau dicatat itu 6 tahun sekali bikin karya ya? Iya, misalnya dulu awal-awal kan zaman Shelter, terus masih gabung dengan Forecaster awal gitu kan. Belum punya komunitas belajar bikin film itu ya sering gitu ya. Begitu di era-era tahun 2010 kan sempat agak mulai harus membagi waktu gitu ya. Terus dapat dana IS, pemerintah juga sangat ikut andil juga dalam perjalanan filmmaker Jogja bersama Mas Eden itu tahun 2000. Happy Family itu Happy Family 2014 apa ya? Ya pokoknya setelah 6 tahun itu baru ini diajak ini gitu. Nah dan sebenarnya ini juga menurut saya film feature pertama yang cocok buat saya sih, karena tidak terlalu melulu mengejar audien. Ya mungkin bahasanya film audien ya, mungkin itu bahasa lain dari film komersil lah ya. Tapi lebih membuat film dan dijual ke lebih ke pangsa festival Eropa dulu, luar negeri. Nah setelah itu baru balik ke sini mungkin untuk jalur yang lain gitu ya. Ya. Jadi nggak bisa disamakan penontonnya. Wah kok flop gitu ketika masuk bioskop, itu kayaknya nggak penting gitu. Dan itu sangat cocok karena akhirnya jadi experience itu jadi tidak membebani saya gitu ketika kembali ke lapangan dengan anak-anak baru yang sangat cerdas, dengan workflow yang sudah sangat rapi gitu ya. Struktur sistemik sistem ya, dan itu saya yang mungkin di kampus juga sering praktikum atau apa gitu merasa bahwa memang dunia keilmuan di kampus dengan di lapangan itu memang harus bekerja-kejaran gitu. Dan ya pasti selalu lah kampus itu beriringan ya. Tapi kampus itu selalu 2 step di bawahnya gitu lah. Ya katakanlah masalah, apalagi kalau untuk masalah sinema ya. Sinema berhubungan dengan teknis, dengan ya teknis itu kan terus berkembang teknologi. Ya cepat. Di sini banget. Mungkin familiar dengan kamera mirrorless, sementara yang dipakai di luar yang menjadi standar kompetensinya itu sudah kamera-kamera di atasnya cinema lens gitu lah, kamera-kamera sinema gitu. Nah itu kan pasti butuh workflow dan SOP yang beda, sangat beda. Dari harganya aja udah jauh banget. Yang satu lensa bisa buat beli satu mobil baru. Dan saya baru benar-benar merasakan di situ bahwa DP itu yang dipakai hanya matanya gitu. Hanya matanya dan diskusi dengan sutradara. Urusan teknis itu udah bisa asisten. Ya. Tapi kalau tadi dikatakan
bikin film mau gawe karya ki tiap 6 tahun sekali. Cuman kalau dilihat 6 tahunnya itu kan lumayan panjang, tapi kan 6 tahun itu karena ada kesibukan mengajar dan lain-lain. Tapi dari film yang dihasilkan, kalau saya lihat, saya cermati, filmmu ki semuanya berajang di festival-festival internasional ya Mas. Happy Family, terus Shelter dulu, terus sebelum ini apa? Sebelum yang feature ini Happy Family. Happy Family. Udah 3 itu ada atau lebih? Kalau sebagai DP, iya sebagai itu. DP. Nah itu 3-3-nya semua berajang di festival film seperti yang ke Polandia juga. Iya, kalau saya apa ya? Artinya daripada ya bukan membandingkan, tapi malah tepat kok. Ketika bikin sesuatu selama 6 tahun itu langsung jadi oke. Iya, iya gitu Kak. Kadang itu yang harus saya syukuri ya. Tapi kadang saya juga merasa yang oke, sebenarnya film-film itu kan film-film sing sak madio aja tuh. Maksudnya orang ngoyo gitu lah. Okay. Mungkin kekuatan kontennya juga ya. Bagaimanapun ini proyek kolaboratif gitu. Tapi kadang saya juga merasa yang gimana ya, dulu itu beberapa teman selecting saya, bukan selecting gitu ya, bahkan mungkin dulu magangnya asisten dan beberapa pertama kali dia syuting itu bareng saya gitu. Saya melihat itu sekarang jadi orang yang jadi semua itu. Ya. Jadi semua dan benar-benar kepakai itu. Saya melihat hasilnya itu kan kayak wah udah nggak bisa deh ini kesini nih. Udah sangat konsisten banget mereka. Nah sama konsisten. Konsistensi itu. Kayak kan Ismail Basbar kan di UMY sekelas sama saya. Oh iya ya. Satu angkatan sekelas. Tapi yang membedakan konsistensi dia di jalur film dan rajin bikin karya itu yang membedakan dia dengan saya dan dengan orang lain dan bisa sebesar itu. Iya. Ya akhirnya kan sekali bikin ya patut disyukuri ya, bisa terapresiasi, minimal terapresiasi di luar lah gitu. Dalam dan luar. Iya, mungkin karena justru tidak banyak syuting itu kali ya. Jadi ketika syuting sisan sing apik. Karena menurut saya iya, kalau menurut saya sih film ini, kalau saya ya sebagai akademisi, film itu bukan tujuan ekonomi utama sih. Tapi penting untuk daya hidup kalau saya. Saya udah kayak semangat hidup gitulah ya. Oke. Kalau bikin film, ngajar tentang film tapi nggak pernah berkarya itu juga menurut saya kosong aja. Ya, walaupun ada yang memang orang-orang atau komunitas yang hobinya atau aktivitasnya mengkaji film itu kan nggak apa-apa, nggak harus bikin ya. Tapi kalau di Mas Tobon kan memang berangkatnya dari awal memang maker. Iya. Jadi ketika sebagai seorang pengajar akan lebih bagus juga kalau punya karya dan punya pengalaman yang terus selalu diupdate. Iya. Bahkan mungkin saya bisa masuk sini tuh karena harta karun kecil-kecil saya itu. Oke. Tanduran cilik-cilik yang bisa bikin film pendek gini. Mungkin secara kemampuan dibanding waktu seleksi masuk ke UMY kali ya, jadi dosen. Ternyata itu juga jadi faktor keunggulannya ya. Faktor nilai plusnya ya. Iya, dan saya diteruskan sampai sekarang gitu. Oh, ternyata masih diajak untuk berkarya. Saya sangat bersyukur sekali ya, terutama bagi bagaimanapun ini masalah pertemanan, masalah link gitu. Bukan sekedar keterampilan gitu ya. Attitude, link itu juga penting. Dan juga di sini ternyata juga dipercaya untuk memegang Kine Club gitu. Ada UKM. Oke. Juga di sinema komunikasi gitu. Ya saya selalu melatih otot sinema saya itu ya lewat bergaul dengan mereka gitu. Biar nggak lemes. Gitulah. Biar nggak lemes. Kalau lari biar nggak kaget, kaku terus iya. cedera. Walaupun
komunitas-komunitas di dalam kampus itu begitu kita ketemu dengan produksi yang gede itu sangat beda gitu. Emosinya. Ya pasti. Apanya kan kita juga sering produksi masih ya. Produksi film pendek itu masih gitu. Ya karena itu memang passion saya sih di situ. Di Kafein saya juga terlibat juga. Ya. Walaupun penulis kedua. Apa itu adalah per tahun itu pasti dituntut untuk ya namanya ini kan ya namanya dosen ya. Nah, pasti harus mengkaji. Saya jadi teringat satu cerita dari kawan saya. Itu katanya tuh Mas Tobon dulu pernah suatu waktu nonton film di bioskop. Ya. Itu pas nonton credit title dan mungkin kayaknya filmnya temen gitu. Itu terharu atau bukan terharu, menangis, sedih menangis karena harusnya nama saya yang ada di jajaran kru credit title ini, tapi kok saya malah nggak bikin. Tapi kan itu dulu. Sekarang sudah punya film feature yang mungkin tahun depan sudah bisa ditonton, entah di OTT, entah di bioskop, apapun tempat putarnya. Tapi akhirnya mungkin bukan mimpi, tapi dikasih aja. Ya, yang dulu di menurutku tuh hadiah juga. Hadiah. Iya. Ada kesempatan itu ya hadiah aja menurut saya kayak gift gitu aja tiba-tiba aja. Kenapa harus saya gitu loh yang sudah lama nggak pernah dalam arti DP itu kan keterampilan khusus itu nggak macam-macam gitu. Selama ini ya mungkin karena sebagai dosen mahasiswanya terus malah justru lebih ke pembimbing, produs jadi belajar jadi produser gitu. Tapi dengan DP itu kenapa harus saya gitu. Tapi ternyata ya ada alasan lain buat Mas Basbet gitu atau dalam memilih. Ya menurut saya ini jadi semacam kesempatan gitu ya. Kesempatan yang kalau nggak diminta itu akhirnya dikasih gitu malah. Oke. Kan gitu kan. Mungkin prinsip orang sabar itu kan kayak gitu kali ya. kita sudah tenang, sudah lerem, bahkan mungkin nggak berekspektasi, malah dikasih. Challenge-nya kan di situ. Yeah. Lu kemarin waktu semangatnya kok nggak pernah dapat kesempatan. Sekarang udah merasa oke deh, mungkin bukan jalannya atau apa, dikasih gitu. Ya itu aja sih perasaannya. Justru jadi challenge gitu, luar biasa gitulah. Oke. Gitu. Ya semoga apa yang karya-karya karyanya kan ada dua. Satu, mahasiswa itu juga bagian dari karyamu. Karena Mas Toban dengan jaringan komunitasnya yang dibina dari dulu itu bisa membuat jembatan antara profesional dan teman-teman yang lagi belajar di kampus. Karya yang satunya justru karya film. Nah, saya sangat menunggu karya film feature-nya. Nanti akan bagaimana. Semoga apapun akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Mas Tobon terutama. Amin. Saya mau nambahkan Mas masalah mahasiswa juga sebagai karya tadi. Oke. Saya pernah itu di dalam satu forum itu ditanya, Mas ini kan UMY ya komunikasi, bukan sekolah film lagi, ya kan? Kita kan kamu kan juga alumni sini, kita kan bukan sekolah film nih, komunikasi. Walaupun komunikasi sendiri juga sangat beririsan, bahkan ada satu fakultas sudah jadi fakultas komunikasi, jurusannya film itu juga udah ada. Nah saya bilang ini apa sih kurikulum yang dikembangin kok banyak menelurkan filmmaker yang berpengaruh nih. Dan itu kan keluarnya dari UMY yang bukan sekolah film gitu. Ya saya apa kurikulumnya? Ya biasa aja. Karena UMY dan Jogja sebenarnya. Gimana itu UMY dan Jogja? Kuncinya apa ya? UMY dan Jogja. Mungkin kalau UMY nggak di Jogja, mungkin nggak bisa kayak gini. Artinya ketika dulu saya aktif di dunia komunitas, ya itulah yang sebenarnya yang berusaha saya berikan ke dalam ke dalam perjalanan kelas gitu. Bagaimana mereka itu tidak hanya belajar di kelas gitu loh. Tapi bagaimana praktisi ataupun komunitas apa itu bisa kita kawinkan dalam kegiatan kelas. Jadi dari situ mereka akan berinteraksi dengan
ya dengan suasana Jogjanya ini yang penuh dengan komunitas dan berdekatan bisa diakses. Setelah lulus ya sudah dia cepat gitu. Nyambung gitu. Bener sih. Mas Wahyu Agung dengan tiliknya yang paling terbaru Levi ini sekarang yang itu kan dia ya menurut saya mahasiswa yang berhasil bersosialisasi dengan baik. Itulah kuncinya sebenarnya itu UMB dan Jogja itu. Kurikulumnya standar-standar aja gitu. Nggak ada ya, walaupun sekarang ada mata kuliah produksi dokumenter dari dulu kan juga ada produksi iklan, film, sinematografi itu ada. Tapi kalau yang pengalaman saya yang ngerasakan sih nggak tahu di sini itu kultur untuk beraktivitas di film itu mendukung. Ya. Mendukungnya kadang kalau di zaman saya nggak melulu harus dapat support dari kampus, tapi antar pertemanan aja mendukung film karena kakak kelasnya di film ada Mas Darwin, ada Mas Alfi, ada Ari Kucing dan lain-lain. Jadi DNA-nya kalau saya lihat DNA-nya ini CAHWMB udah film. Iya sepakat sih. Nah itu yang selalu menurun kalau udah masuk lingkar barat ini otomatis terinstal DNA film kalau cah komunikasi. Tinggal tebal tipisnya kan tergantung dia bagaimana mengeksplorasi. Makanya saya selalu pernah ada pertanyaan loh Mas, Anda jadi dosen mahasiswa nih yang nanya, jadi dosen sinema itu karya Anda apa? Pernah ya? Saya cuma jawab, lah yo karyaku tuh yo kalian semua. Satu kan cuman pemicu aja, pemicu bom. Ibaratnya saya ini hanya pemantik bom waktu aja gitu. Saya hanya menyediakan kabel sama apanya. Terserah Anda mau meledaknya kapan, cari mesiunya di mana apa ya, ini Jogja, manfaatkan itu gitu. Hanya bagian tertentu aja, saya juga enggak muluk-muluk juga gitu. Dan bener loh. Dan dia paham, oh iya ya Mas. Ternyata ya memang apa ya? Jogja dan komunitas itu sangat ini sekali. Erat, sepaket gitu. Menarik. Itu sih. Oke Mas. Oke. Aku pokoknya salut sama prosesmu, sama konsistensimu baik di dunia akademisi dan di dunia film juga di Jogja. Itu semoga terus gini-gini aja udah oke kok. Karena gini-gini aja itu susah. Ngene-ngene tok iki angel, konsisten ngene gitu. Konsisten angel ya. Gini-gini aja enggak apa-apa. Oke. Ya saya juga berharap teman-teman alumni juga bisa balik. Ya kadang-kadang pulang kampung lah. Iya. Kolaborasi gitu dan sukses deh buat ini bisa bertahan. Susah loh orang-orang kayak Anda ini. disupport kakak kelas, adik kelas juga support. Nah ini masih diajak ke sini juga. Nah ini kan bentuk-bentuk support masih diingatkan kalau bagian dari sini juga. Keluarga besar, komunitas besar tadi. Yang ini iki keluarga ya. Iya dong. Oke, terima kasih Mas Tobon bincang-bincangnya. Ini bincang-bincang yang sering kita lakukan, mau diangkringan ini bedanya cuman ada studio, ada lampu, ada kamera, ada layar. Tapi kita sering melakukan itu di banyak tempat. Oke, terima kasih Mas Budi, baik. Arifianto, Thomas Tobon. Sukses terus. Yes. Semoga terus ya. Iya kan, aku berharap itu penting ya. Harapan ya, doa lo itu. Ya tadi saya dapat titipan kalau ini tajuk besarnya adalah Visible Update. Tapi Visible Update. Dan update-nya jelas tadi karyanya Mas Tobon sudah lahir. Amin. Dan ditunggu publish-nya. Amin. Terima kasih. Sukses buat Mas Agni juga. Dan sama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tobon. Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi. Sip. Ya, nah gitu. Demikian banyak ya tadi. Saya nggak menyangka akan sepanjang itu, tapi obrolannya menarik. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat buat ya minimal buat kami, siapa tahu buat penonton juga. Jadi Visible Update ini bisa memberikan manfaat buat banyak pihak gitu ya.
Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.